Biarlah setiap firman yang disampaikan hanya berasal dari Tuhan dan hanya untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan berikan hikmat buat pembicara yang akan menyampaikan kebenaran-Mu. Biarlah Tuhan berikan kesehatan, Tuhan berikan hikmat, Tuhan berikan kemampuan, kerendahan hati, sehingga setiap apapun yang disampaikan boleh menjadi berkat buat jemaat-Mu, membangun, menegur kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan waktu pemberitaan firman Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur, kami berdoa. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, semuanya diberkati dengan pujian penyembahan, amin. Terima kasih buat Bapak Ibu Gembala sudah kembali mempercayakan saya untuk menyampaikan firman hari ini. Dan hari ini Bapak Gembala melayani di GPPS Metanoia Sidoarjo. Kita juga berdoa supaya pemberitaan firman Tuhan juga boleh berjalan dengan lancar di sana. Amin saudara. Sudah direkam ya? Oke. Minta tolong. Sudah jalan ya? Udah jalan. Sebelum saya masuk dalam firman Tuhan, Bapak Ibu, seperti biasa saya suka tanya, siapa di antara Bapak Ibu yang ada di sini semuanya yang rindu suatu saat kumpul sama Tuhan di surga? Angkat tangan. Hampir semua, puji Tuhan ya. Jangan sampai ada yang nggak mau ya. Tapi pertanyaannya saya ganti sekarang. Siapa yang mau berangkat sekarang? Langsung turun banyak sekali ya. Jadi siapa yang mau ke Singapura hari ini? Saya. Siapa yang mau berangkat sekarang? Saya juga sekarang mau. Tapi kalau ketemu Tuhan, semua mau. Siapa yang mau berangkat sekarang? Loh, kose, sabar. Nah, saudara, hari ini saya mau membagikan satu hal yang sangat penting dalam kehidupan kita. Bagaimana kita tuh bisa melihat kehidupan kita sekarang ini dan kematian kita itu juga dengan benar. Karena saudara, saya mau beritahu kepada kita semua bahwa di luar Tuhan, di luar orang yang beriman kepada Tuhan, itu cuma ada dua pilihannya. Satu, orang itu begitu cinta sama kehidupannya, sampai membenci kematiannya. Belum tentu saudara tadi yang nggak angkat tangan itu berarti, oh saudara di luar Tuhan. Bukan. Alasannya orang tuh macam-macam, nggak mau ketemu Tuhan sekarang, nggak mau mati sekarang tuh macam-macam. Tapi saya mau nanti kita akan belajar alasan yang benar, kenapa kita harus hidup di dunia ini. Itu orang yang pertama saudara. Orang di luar Tuhan, pilihannya cuma ada dua. Yang pertama tadi saya sudah ngomong, orang ini sangat mencintai kehidupannya sekarang, tapi begitu benci sama kematiannya. Mungkin hidupnya di dunia ini begitu enak saudara. Hidupnya begitu enak, apa-apa ada. Mau kemana bisa, mau makan apa tinggal bayar. Jadi waktu dia ngomong, kamu sekarang mati mau enggak? Berat saudara. Kenapa? Kehidupannya terlalu indah. Kehidupannya terlalu indah. Saya enggak ngajarkan saudara ajaran bunuh diri. Salah. Saya enggak ngajarkan, wah kita harus jual semua harta, bla 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 bla, kemudian kita mati bersama-sama. Atau kalau sebelum mati kita ke biara, kita ambil full timer. Enggak, panggilan hidup seorang macam-macam. Tapi ada orang tuh begitu mencintai kehidupannya, tapi begitu dia dengar berita tentang kematiannya, langsung jiwanya seakan-akan goncang. Nah, kalau orang Bapak Ibu yang mungkin sudah umurnya agak sudah agak berumur, biasanya kadang itu ada yang pernah dapat itu vonis dari dokter misalkan. Wah, Bapak ternyata jantungnya bermasalah. Nah, ketika kita dengar vonis itu tadi, di pikiran kita apa? Takut pasti. Takut enggak salah loh Bapak Ibu. Saya pun kalau misalkan
hari ini dikabari, oh Yohanes umurmu tinggal 10 hari lagi, pasti takut saya. Tapi saya takut karena apa? Pertanyaannya. Itu tipe yang pertama, saudara. Jadi mungkin kehidupannya terlalu enak, jadi begitu dia dengar kematian, waduh, jiwanya langsung tergoncang. Dan itu paling kelihatan kalau ketika dia mati, kadang-kadang kan pesen-pesen sama anak-anaknya tuh. Saudara bisa lihat orang itu di luar Tuhan dan di dalam Tuhan, dari apa yang dia pesan kepada anak-anaknya. Amin, saudara. Ada orang itu, wah, yang penting aku ngurusi warisan sekarang. Divonis 10 hari, sisa umur hidupmu 10 hari. Yang dilakukan apa? Kita bicara sama anak-anak kita. Wah, tanahnya papa sing ini, harganya sak gini. Itu nanti jual harus harga segini. Sibuk ngurusi yang gitu-gitu. Bukan enggak boleh sekali lagi. Tapi apakah kita mempersiapkan anak-anak kita nanti untuk kenal Tuhan dan menghadapi kehidupan kita setelah kita meninggal dengan benar? Saya kepengen kok saudara, nanti suatu saat pesan-pesan sama anak istri saya, Iyeng, papa punya tanah di sini. Nanti harganya segini-segini. Pengen saudara. Bukan saya cuma, Iyeng, kamu takut akan Tuhan gini ya, nanti kamu Tuhan pasti tolong kehidupanmu. Saya juga kepengen mempersiapkan banyak hal. Sekarang pun saya bisa saudara. Saya akan ngomong sama Iyeng kalau saya mati. Iyeng, rumahnya papa, tanah di Sidoarjo itu, ojo dijual ya yang nanti kalau papa meninggal. Kenapa Pak? Ya soalnya punyanya orang. Sekarang bisa lah, cuma mesen-mesennya gitu, tok bisa saudara. Soalnya punyanya orang. Nah itu orang yang pertama saudara. Dia begitu cinta sama kehidupannya, sampai ketika dia dengar berita tentang kematiannya, jiwanya langsung goncang. Yang pernah ngerasakan vonis dari dokter, pasti akan ngalami. Dan saudara cek, kenapa ya aku takut mati? Bukan berarti setelah dari sini nanti khotbah, wes kebut-kebutan, enggak takut mati. Sama sekali bukan itu maksud saya saudara. Tapi benar-benar di dalam kehidupan kita harus lihat perspektif hidup dan mati di dalam Tuhan. Itu orang yang pertama saudara. Orang yang kedua kebalikannya. Dia begitu mencintai kematian dan membenci kehidupannya. Jadi kalau tadi kebanyakan di sini tadi, siapa yang rindu ketemu Tuhan? Angkat tangan semua. Siapa yang mau berangkat sekarang? Turun toh, itu orang yang pertama saudara. Tapi belum tentu ya, sekali lagi alasannya macam-macam orang-orang. Tapi orang yang kedua ini saudara, ditanya gitu, siapa yang rindu ketemu Tuhan? Saya. Mau berangkat sekarang? Mau, sangat mau. Soalnya apa? Cicilanku wakeh. Baru gajian, datang tagihan ini. Aku lek suruh Tuhan ketemu sekarang mau. Soalnya wes gak usah bayar utang, gak usah bayar cicilan. Habis gajian, bayar ini, mau tidur, token PLN bunyi, aduh Tuhan, bayar ini, macam-macam, wes ambilan nyawaku. Itu orang kedua saudara. Semoga tidak ada kita yang salah satunya. Kita akan belajar bagaimana kita melihat hidup dengan benar, mati juga dengan benar. Saya ketemu orang itu di satu tempat, dia mengelola sebuah restoran gitu. Tiap hari itu saya kalau ketemu dia, rasanya itu enggak ada orang yang disambati. Enggak ada orang yang tidak disambati. Ketemu orangnya di dapur, waduh, apa iki? Kon kok lunggu-lunggu tok. Aduh, aku wesel. Ketemu nanti sama kasirnya, gitu lagi. Programnya rusak gitu. Iki sopo sing gawe program sih? Waduh, kesel aku. Di cabangnya yang satunya lagi, gitu lagi. Aku mari teko cabang nang kono, muangkel aku lihat orang-orang ini. Koyok gak ono sing genah iki. Wes, aduh Tuhan gitu. Saya pas ada di sebelahnya gitu. Bu, aku lek jadi Tuhan tak tanya Bu. Mulai saiki ta? Dia ngomong, ya enggak lah. Loh, orang seperti ini, kadang-kadang dia enggak benci kehidupan. Ada satu yang tipe
ketiga sebenarnya. Dia juga benci hidup, dia juga benci mati. Kayak teman saya tadi. Kalau saya jadi malaikat maut saudara, saya ngomong Tuhan cabutin aja nyawa nih Tuhan. Ngentek-ngentek oksigen orang kayak gini. Bener dah saudara, mati nggak mau, hidup sambat terus. Kalau ada penghargaan ratu sambat paling dia menang paling. Itu pun masih sambat atau dapat mahkota, kok kecilian. Semua disambati saudara. Bener enggak? Semua bakalan disambati. Jadi dia benci hidup, benci mati. Disuruh mati enggak mau, dicabut nyawanya enggak mau. Tapi suruh hidup sambat, Tuhan kesel Tuhan. Tuhan capek, Tuhan kesel. Boleh, mau. Iya toh. Itu realita yang terjadi di dunia ini. Tapi kita akan belajar hari ini. Bagaimana kita menghadapi kehidupan kita di dalam Tuhan. Dan mencintai kematian kita juga di dalam Tuhan. Seperti kita akan belajar dari kehidupan Rasul Paulus. Berikutnya, slide berikutnya. Nah, kalau manusia di dalam Tuhan, seharusnya saudara, dua-duanya cinta. Kehidupan cinta, kematian juga cinta. Makanya saya tidak mungkin mengajarkan ini maksudnya saudara supaya bunuh diri, terus hidup asal-asalnya, pokoknya semuanya untuk Tuhan, dalam arti saudara tinggalkan semua tidak berkarya apa-apa di dunia. Enggak loh, hidup juga cinta, mati juga cinta. Kalau yang pertama tadi, seneng cinta setengah mati sama hidupnya, begitu ada kematian, takut setengah mati. Yang kebalikannya, orang yang sangat membenci kehidupannya, tapi kematian dia sangat cinta, pengen cepat mati. Kalau bahasa Jermannya apa? Ngalup, saudara. Ngalup itu, saya suka kata-katanya Bapak Gembala. Orang ngalup itu enggak kelucuan, saudara. Kelucuan itu apa sih aslinya? Tapi kok enak ya diomong itu, kelucuan. Orang ngalup itu kelucuan. Enggak kelucuan. Aduh, ya apa mati dure kemarin. Aduh enggak tahu wis. Asalnya mama kok diluk lagi mati ya. Tapi ada orang yang orang tua tuh seneng hidup di dunia ini saking hidupnya enak. Sampai saya dengar tuh katanya ada nenek-nenek umur 85 tahun itu. Loh mau pergi kemana? Oh iya KKR. Ikut KKR apa? Kesembuhan ilahi loh. Umur segitu ikut KKR kesembuhan ilahi. Gak pengen mati nih. Bener pengen hidup selamanya. Bukan berarti harus cepat mati juga enggak. Kadang-kadang kalau saya sudah pernah doakan saudara gitu, umurnya sudah tua banget, terus sakitnya sudah bertahun-tahun nggak sembuh-sembuh gitu. Bingung saudara, saya mendoakan itu. Tuhan sembuhkan dia. Nanti tiba sakit lagi, ngerepoti keluarganya lagi. Masuk Tuhan berkehendak ambil nyawanya yo. Dibacoi orang saya saudara. Bingung saudara, biasanya kalau saya sudah kayak gitu doa, Tuhan biar kehendak Tuhan yang terjadi yang terbaik. Soalnya kadang-kadang keluarganya pasti ada yang berharap mati lah saudara. Benar enggak? Kita akan belajar hari ini bagaimana kita menghadapi kehidupan dan kematian di dalam Tuhan. Jadi kalau saudara hari ini ngaku Kristen, tapi masih berat salah satu, perlu kita tanda tanya besar. Apa yang saya cari di dunia ini sebenarnya? Hidup saya ini untuk apa sebenarnya? Ketika kita hidup maupun ketika kita mati. Rasul Paulus, kita buka sama-sama di dalam Filipi pasal yang pertama, ayat yang ke-12. Filipi pasal yang 1 ayat yang 12. Background-nya diganti hitam aja ya. Nah, saya bacakan saudara, supaya agak cepat. Filipi pasal yang pertama ayat yang ke-12. Aku menghendaki saudara-saudara, supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi atasku ini justru telah menyebabkan kemajuan Injil. Jadi surat Filipi ini jelas-jelas ditulis ketika Rasul Paulus itu di dalam penjara.
Jadi konteksnya ayat ini adalah ketika Rasul Paulus mengalami penjara karena dia memberitakan Injil, saudara. Kalau saudara lihat ayat berikutnya, pasal 4 ada ayat 13, aku sanggup melakukan segala sesuatu. Coba dibaca aja, Filipi 4 ayat 13. Yang sering sekali disalahartikan oleh pengajar-pengajar teologi kemakmuran ini, saudara. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Ini ayat emas. Ada petinju juga pakai ayat ini di celananya. Ada yang misalkan dia mau tender proyek gitu. Aku percaya segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Kalau Paulus hari ini hidup dengar pemakaian ayat-ayat seperti itu di gereja, pasti dia sedih, saudara. Aduh, aku nulis ayat ini di dalam penjara. Bukan untuk tujuannya ayat ini supaya kamu ini menang di dalam segala sesuatu. Misalnya kamu butuh duit, kamu punya duit berkelimpahan. Tapi aku ini nulis di dalam penjara. Artinya apa? Supaya kamu mengerti bahwa dalam segala keadaan Tuhan itu akan beri kekuatan untuk kita. Amin, saudara. Ini Filipi. Ini tulisannya Rasul Paulus di dalam Filipi. Ditulis di dalam penjara. Dan apa yang membuat dia bersuka cita? Ayat 12 kembali lagi. Segala perkara dapat kutanggung di Filipi 1 ayat yang 12. Aku menghendaki saudara-saudara supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi atasku ini justru telah menyebabkan kemajuan Injil. Jadi apa yang dialami Paulus di dalam perikop ini? Dia ngomong, aku hari ini, kalau saya baca sejarahnya, Paulus ini dipenjara karena memberitakan Injil. Dan Paulus waktu menghadapi ini, dia tidak ada keputusan yang jelas dari negara Roma bahwa dia ini dibebaskan atau dihukum mati. Jadi antara hidup dan mati benar-benar, saudara. Dia nggak jelas maksudnya apa. Nggak jelas statusnya dia itu bakal dihukum mati atau masih dibebaskan lagi. Jadi benar-benar Paulus itu menghadapi hidup dan mati, saudara-saudara. Kalau kita dihadapan hidup dan mati, pasti bingung kalau kita tanpa mengenal Tuhan dengan benar. Kalau tanpa kita hidup di dalam Tuhan, kita akan bingung di antara dua ini. Nah, yang pertama, apa yang dialami Paulus, saudara? Di penjara tanpa kejelasan keputusan, dibebaskan, itu berarti dia hidup dan bisa mengajar Injil lagi, memberitakan Injil lagi, atau dihukum mati. Apa yang dialami Paulus kedua? Itu yang pertama, saudara. Apa yang dialami Paulus berikutnya? Yang kedua, kita baca kembali di dalam yang kedua, apa yang dialami Paulus difitnah sesama orang Kristen, bahkan oleh pengkhotbah atau pengajar Injil yang lain. Kita buka di dalam ayat berikutnya, tadi sudah ayat 12, ayat 13, saya bacakan, saudara. Sehingga telah jelas bagi seluruh istana dan semua orang lain bahwa aku dipenjarakan karena Kristus. Artinya, saudara, Rasul Paulus ini ngomong, aku justru sangat bersyukur ketika aku dipenjara karena Injil. Itu karena apa? Injil yang dulunya tidak bisa masuk ke istana kaisar, tidak pernah masuk ke lingkungan negara Roma, pemerintahan Roma. Sejak aku dipenjara, justru mereka boleh mengenal Paulus. Paulus dipenjara karena Kristus. Dan luar biasa ya, Paulus ini, saya tidak pernah mengajar sekalipun kita meneladani Paulus, saudara. Tapi saya mau memberitakan kepada saudara, bahwa orang yang pernah menerima kuasa, anugerah dari Tuhan, hidupnya itu bakal seperti Paulus. Dia bisa melihat perspektif apapun dari kacamata firman Tuhan yang benar. Dia ngomong, ayat 12-nya, saya ulang kembali.
Aku menghendaki saudara-saudara, supaya kamu tahu, ini penerima suratnya, jemaat orang Kristen. Jemaat orang Kristen, dia ngomong, aku menghendaki saudara-saudara supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi atasku ini justru mengakibatkan kemajuan Injil. Berikutnya, ayat 13. Sehingga telah jelas bagi seluruh istana dan semua orang lain bahwa aku dipenjarakan karena Kristus. Jadi kalau orang sekarang, saudara, orang dengan konsep gereja sekarang, dia akan bilang, kalau kamu melayani Tuhan, kamu nggak mungkin dipermalukan sama Tuhan. Itu ajarannya sekarang yang paling populer. Kalau kamu melayani Tuhan, kamu nggak mungkin mengalami masalah. Tapi saudara lihat Paulus ini, semakin sungguh-sungguh dia melayani. Di mata dunia, dia seperti kalah, seperti dipermalukan. Nah toh, nggak dibela toh sama Tuhan, nggak dibela toh sama Tuhan, anakmu nggak sembuh toh, keluargamu nggak punya ini toh, kamu percuma ikut Tuhan lama-lama kamu nggak punya ini toh, orang di luar Tuhan punya ini macam-macam, kamu yang sungguh-sungguh nggak punya ini toh. Tapi Paulus lihat saudara, ketika anugerah Tuhan bekerja di dalam dirinya, dia mampu melihat dengan perspektif yang benar. Justru karena aku menderita hari ini, Injil boleh diberitakan. Kalau aku dulu cuma memberitakan kepada orang yang biasa-biasa, tapi karena aku di penjara, Injil itu bisa sampai ke Kaisar Roma. Injil bisa sampai ke penjara-penjara. Luar biasa enggak, saudara? Luar biasa loh. Ayat berikutnya. Dan dia bersyukur juga hal yang kedua. Dan kebanyakan saudara dalam Tuhan telah beroleh kepercayaan karena pemenjaraanku untuk bertambah berani berkata-kata tentang firman Allah dengan tidak takut. Artinya hal yang kedua yang Paulus syukuri. Karena dia di penjara, justru dia bersyukur banyak orang Kristen yang semakin giat memberitakan Injil. Ini luar biasa saudara. Luar biasa sekali. Kita sekarang mau enggak? Kita mengalami masalah, tapi karena kesaksian kita yang tetap kuat di dalam masalah, banyak orang-orang Kristen dikuatkan dan dia juga diberi kekuatan untuk memberitakan firman Tuhan. Jadi kita mulai melihat, kalau kita punya masalah, jangan keburu-keburu kita minta Tuhan, masalahku ambilan. Tapi Tuhan, masalahku ini kalau memang berdampak bagi kemajuan pemberitaan Injil, aku enggak apa-apa, enggak dilepaskan dari masalah. Yang penting orang-orang di sekitarku bisa melihat Tuhan di dalam masalahku. Ada keluarga-keluarga yang punya kerinduan banyak sekali. Pengen punya ini, punya anak, punya ini, punya itu. Tapi ketika mereka kuat di dalam Tuhan, mereka justru bisa jadi kesaksian untuk banyak orang. Biasanya orang kalau nggak punya ini, keluarganya ribut terus. Tapi ketika keluarga ini dinaungi oleh Kristus, dia tidak mendapatkan apa yang mereka minta. Tapi tetap mereka bisa saling mengasihi, itu luar biasa. Dampaknya bagi orang-orang percaya yang lain. Amin saudara. Tidak peduli masalah apapun. Selama kita bukan masalahnya karena dosa atau keserakahan kita atau hal-hal yang jahat yang kita lakukan. Kita mari lihat perspektif yang benar. Bahwa masalah yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita, itu justru berdampak untuk Tuhan menyatakan kemuliaannya bagi orang-orang di sekitar kita. Amin. Waktu kayak gini nih nggak gampang saudara. Misalkan saudara nggak ada apa-apa, tiba-tiba sakit, anaknya saudara mengalami masalah. Wah, sulit memang, tanpa anugerah nggak mungkin saudara bisa melihat perspektif yang benar ini. Kalau dunia ngajarinya positive thinking, artinya apa? Wah, pasti di ujungnya ada kebaikan. Pasti ada ujungnya gini. Mirip. Tapi kalau dunia ini kebanyakan happy endingnya, itu harus sesuai dengan keinginan kita. Tapi kalau di dalam Tuhan, happy endingnya adalah rencana Allah digenapi dalam hidup kita maupun orang-orang di sekitar kita. Ini memang sulit, saudara harus bergumul. Justru di dalam masalah minta hikmat sama Tuhan. Tuhan, apa dampaknya masalahku buat pekerjaan Tuhan?
Kalau memang masalahku ini berdampak bagi pekerjaan Tuhan, beri aku kekuatan. Tidak perlu aku segera lepas dari masalah ini. Yang penting Kristus dimuliakan dalam hidupku. Ini Rasul Paulus ngomong, ayat 15, saudara. Nah, ini apa yang dialami Paulus di dalam penjara kedua. Dia bersyukur tadi. Yang kedua, difitnah sesama orang Kristen, bahkan orang pengkhotbah dan pengajar Injil. Ayat 15. Ayat 15, saudara. Ada orang, ini dalam penjara Paulus ngomong ini, ada orang yang memberitakan Kristus karena dengki dan perselisihan, tetapi ada pula yang memberitakannya dengan maksud baik. Ayat 16. Mereka ini memberitakan Kristus karena kasih. Ini ada dua kelompok, saudara. Yang pertama memberitakan Injil. Sejak Paulus di penjara itu banyak pemberitaan Injil. Tapi penulis yang ngasih kabar sama Paulus ini ngomong, ada sebagian ini loh, memberitakan Injil, tapi dengan motivasi yang tidak benar. Tapi Paulus lihat ngomong, mereka ini memberitakan Kristus karena kasih, sebab mereka tahu bahwa aku ada di sini untuk membela Injil. Nah, kalau bahasa Indonesia, Alkitab bahasa Indonesia ini, saudara, saya kemarin sempat mempelajari. Di sini tulis bahwa aku ada di sini untuk membela Injil. Biasa, aku ada di sini untuk membela Injil. Tapi kalau saudara lihat bahasa Inggrisnya, itu kata ada di sini itu, yang ditulis tuh, I am put here. Put itu ditaruh, kata pasif. I am put here. Jadi aku ditaruh di sini. Ditaruh di sini di penjara maksudnya. Dan ini luar biasa yang dikatakan Paulus ini. Aku di sini bukan karena kebetulan. Tapi karena memang ada satu orang yang menaruh aku di sini. Siapa, saudara? Tuhan. Hebat ya. Kita biasanya berpikir Tuhan itu tidak mungkin. Katanya kalau anak-anaknya tidak mungkin dikasih masalah. Tapi Paulus ngomong, aku ini ditaruh di sini. Bahkan kalau di bahasa Yunaninya, bahasa teks aslinya Alkitab itu lebih ekstrim lagi, saudara. Aku ini ditentukan masuk penjara. Jadi kalau bahasa Indonesia kadang-kadang nggak terlalu penekanannya nggak terlalu kelihatan. Bahwa aku ada di sini untuk membela Injil. Oh ya. Tapi kalau lihat bahasa Inggris, bahasa aslinya, aku ditentukan untuk masuk penjara. Luar biasa, saudara. Bahwa semua yang terjadi dalam hidup kita, itu semuanya sungguh-sungguh karena Tuhan yang menentukan untuk menyatakan kemuliaannya. Nah, saya mau jelaskan sedikit, saudara. Bagaimana cara perubahan, cara pandang Paulus ketika dia dulunya sebelum kenal Tuhan, menjadi kenal Tuhan. Sebenarnya cuma satu hal yang membedakan antara orang Kristen dan orang bukan Kristen, saudara. Bukan masalah kekayaan, sekali lagi. Bukan masalah berkat. Bukan masalah masa depan dijamin bla 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 bla. Karena apa, saudara? Orang di luar Kristen kalau mau bicara uang, pasti jauh lebih banyak. Ini logika sederhana. Kalau memang cirinya orang Kristen itu adalah diberkati Tuhan secara finansial, gak pernah sakit, gak perlu jadi Kristen. Karena apa? Di luar Kristen, orang yang lebih sehat, gak pernah sakit, gak pernah jatuh miskin, gak pernah kesulitan finansial, jauh lebih banyak. Yang membedakan orang Kristen dan bukan orang Kristen, kacamata yang dipakai ini. Secara fisik gak ada berubah. Dulunya kita non-Kristen terus jadi Kristen langsung tiba-tiba kita bercahaya gitu. Enggak ada, saudara. Tiba-tiba jadi ganteng gitu.
Nggak ada, saudara. Nggak ada bedanya kalau saudara ketemu tek. Nggak bisa tahu. Ini orang Kristen apa bukan. Ada orang ngomong, aku ini pantesan ya kamu Kristen ya, soalnya aku deket kamu tuh sejahtera. Lah omong kosong, saudara. Nanti kalau coba deket tahu agak lama. Oh, kamu ini Kristen palsu ya. Soalnya semakin kenal, semakin wah jahat. Tapi yang membedakan antara orang Kristen dan orang bukan Kristen, itu matanya ini loh saudara. Cara berpikir, cara melihat segala sesuatu. Kalau dia berpikir, oh dulunya melihat hidup. Hidup ini semua aku harus capai untuk diriku. Nah kalau saudara jadi Kristen tetap punya pikiran seperti itu. Tidak usah jadi Kristen sekalian saudara. Lebih gampang minggu tidak usah ke gereja. Kerja yang banyak. Karena apa? Pola pikirnya semua aku kejar untuk diriku. Tapi kalau Paulus, hidup adalah Kristus. Itu yang membedakan. Bagaimana nanti melihat kematian juga seperti itu. Jadi sekali lagi, bedanya orang non-Kristen dengan orang Kristen. Bukan di secara fisik. Tapi di bagaimana cara kita melihat segala sesuatu dalam hidup ini. Kalau orang dunia melihat, wah masalah itu pasti hukumannya Tuhan. Sejak kita di dalam Tuhan. Oh masalah itu ditentukan Tuhan. Supaya kita mengalami kemuliaan Tuhan. Ada orang di zaman Yesus ngomong, kalau anak ini buta sejak lahir, itu salahnya siapa? Itu perspektif orang di luar Tuhan. Tapi Tuhan Yesus jawab apa? Bukan salahnya siapa-siapa. Anak ini ditetapkan Tuhan seperti ini untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Kebetulan, bukan kebetulan, yang diceritakan di Alkitab itu, anaknya dicelikkan. Tapi ada banyak di dunia ini orang anak seperti itu nggak dipulihkan sama Tuhan, tapi berdampak luar biasa buat orang-orang di sekitarnya. Itu cara mikir yang harus berbeda. Bagaimana dengan kematian? Kalau orang non-Kristen, kematian itu adalah akhir dari segalanya. Karena apa? Hidupnya terlalu indah tadi saudara. Dia berpikir, wah mati ini apes. Mati itu sesuatu yang rugi. Tapi kalau kita hidup sebagai orang di dalam Tuhan, mati adalah keuntungan. Mati adalah cuan. Mati adalah keuntungan, saudara. Karena kita akan ketemu dengan pribadi yang mengasihi kita selama-lamanya. Waduh, biasa ketemu Yesus ya biasa, di dunia ya bisa. Ya karena saudara memang bukan fokusnya untuk Kristus kalau kita berpikir seperti itu. Mati itu justru indah, saudara. Sekali lagi, saya nggak ngajari bunuh diri. Nggak ngajari pulang ini nanti minum pil. Wah, aku mau ketemu Kristus. Gila saya, saudara. Ditangkap polisi. Ngajarin, wah sekte ini ya, di Efrata ini sekte jual harta benda karena Kristus mau datang. Bukan. Nah kita akan melihat bagaimana cara Paulus memandang segala sesuatu. Yang pertama tadi sudah saya jelaskan bahwa Paulus itu percaya bahwa penderitaan yang dia alami itu ditentukan oleh Tuhan. Yang kedua, slide berikutnya. Terus lagi. Nomor 2. Yang terus lagi. Nah ini yang pertama, tadi sudah saya sebutkan bahwa Paulus memiliki cara pandang yang berubah radikal. Dia percaya bahwa kedaulatan Allah itu yang menentukan dia di dalam penderitaan. Sehingga dia tetap mampu bersuka cita. Karena apa? Yang penting di dalam penderitaanku sekarang, Kristus itu dimuliakan. Injil semakin cepat disebarkan. Yang kedua, terus lagi. Yang kedua, perubahan cara pandang yang radikal yang Paulus miliki adalah keyakinan keselamatan dalam Kristus. Jadi orang Kristen kalau takut mati
dan ngomongnya karena aku nih belum seberapa kudus, itu pasti bukan orang yang di dalam Tuhan. Saya pernah, ada yang ingat, saya pernah khotbah sebelumnya saya bagikan satu kertas, saudara. Siapa yang percaya kalau detik ini mati, langsung masuk surga? Ada orang, iya saya percaya. Tapi pertanyaan yang kedua ini yang menentukan. Apa yang membuat saudara bisa yakin detik ini masuk surga? Itu pertanyaan kuncinya. Ada orang ngomong, aku yakin Paul kalau mati detik ini aku masuk surga. Ya kenapa Ai? Ya karena aku wis nyumbang gereja banyak. Karena aku wis tiap hari rajin doa puasa. Karena aku tiap hari sudah ini itu pelayanan ke sana kemari. Jadi keyakinannya benar, tapi alasannya salah. Tidak bisa dipisahkan. Keyakinannya benar. Yang kedua, kenapa saya yakin hari ini kalau mati masuk surga? Karena dosaku sudah ditanggung oleh Kristus. Sehingga mati itu pasti bukan akhir dari segalanya. Karena kita nanti sudah disediakan tempat yang jauh lebih indah di dunia ini. Karena kita bukan selamat itu karena kesucian kita, saudara. Tapi karena kita keselamat, karena anugerah Tuhan itu sudah menyelamatkan kita. Amin. Kalau kita masuk surga apa enggak, kita sendiri yang nentukan. Seberapa kudus kita sudah ngasih gereja berapa banyak, kita sudah punya pelayanan berapa kali, kita sudah hidup kudus, bla bla bla. Kalau itu benar-benar ditentukan oleh hal-hal itu, saudara pasti semua akan takut mati. Benar nggak saudara? Wah paling takut mati saudara. Kalau memang ditentukan sama kesucian kita ini, kita masuk surga itu kita tentukan sendiri berdasarkan nanti timbangannya berat mana, perbuatan baik kita atau perbuatan jahat kita. Wah kita akan pasti takut mati. Soalnya apa? Kadang kita kesandung dan mati sebelumnya kita mesoh misalkan. Wah gitu misalkan tit gitu ya. Takut pasti. Bukan berarti saudara boleh misoan loh ya, bukan. Tapi kalau kita berpikir hidup mati kita itu ditentukan keadaan kita terakhir seperti apa waktu kita sebelum mati. Saudara pasti akan takut mati semuanya. Dikabari, kamu umurmu tinggal 10 hari lagi. Takut setengah mati. Karena apa? Waduh, aku minggu lalu belum ke gereja loh Tuhan. Lek mati sekarang ya apa? Takut pasti. Tuhan, aku ini belum ini loh kemarin, belum persepuluhan. Waduh, tiap hari akan takut menghadapi kematian. Karena tidak punya keyakinan keselamatan di dalam Kristus. Tapi Paulus yakin, aku di dunia boleh menderita. Tapi ketika aku mati, aku sudah pasti akan bersama-sama dengan Kristus. Enggak bingung saudara, enggak bingung dia. Mau menghadapi apapun, sampai nanti dihukum mati. Dia ngomong apa? Sekarang tiba waktunya, hidupku ini menjadi persembahan bagi Tuhan. Dan sejak dia mati, kelihatannya kalah saudara ya. Kelihatannya kalah, gak dibela sama Tuhan. Harusnya kan begitu ada algojonya, mau potong kepalanya dengan cetang, gitu kan. Kelihatannya kalah. Tapi ternyata sejak kematian Paulus, Injil malah bisa sampai kemana-mana. Gak peduli, Paulus, aku mau mati, aku mau hidup. Aku sampai bingung, nanti saudara baca di dalam ayat berikutnya. Mau hidup, kalau aku hidup, aku berguna bagi Injil. Kalau aku mati juga, aku nanti ketemu Tuhan. Aku harus milih yang mana? Gak tahu. Coba kita baca dulu. Oh ini yang kedua, saya selesaikan dulu yang kedua. Yang ketiga, slide yang ketiga berikutnya. Perubahan cara pandang yang radikal. Paulus punya satu tujuan setelah di dalam hidupnya. Yang paling penting adalah fokus kepada Kristus dan pemberitaan Injil. Bukan perasaan dan kenyamanan sendiri. Saya mau jelaskan ayat yang ke-16 tadi. Ini satu hal yang
Menurut saya cukup sulit. Waktu saya persiapkan, saya kemarin tuh cari-cari apa maksudnya dari ayat ini ya. Filipi 1 ayat yang ke-16. Mereka ini memberitakan Kristus karena kasih. Saya ulang sedikit saudara. Waktu Paulus di penjara, dia dikirim, dikasih kabar sama orang-orang yang dulu dia layani. Dia kasih kabar, sejak kamu masuk penjara loh, orang-orang Kristen itu ribuan tambah banyak mereka sungguh-sungguh memberitakan Injil. Tapi ada sebagian orang itu yang memberitakan Injil karena maksud yang tidak baik. Nah, saya baca ayat yang ke-16. Mereka ini memberitakan Kristus karena kasih, sebab mereka tahu bahwa aku ditentukan di sini untuk membela Injil, di penjara maksudnya. Yang 17, tetapi yang lain karena kepentingan sendiri dan dengan maksud yang tidak ikhlas. Sangkanya dengan demikian mereka memperberat bebanku dalam penjara. Saya pertama bingung, ini siapa sih maksudnya? Yang pasti bukan pengajar sesat Bapak Ibu. Pasti bukan pengajar sesat. Karena apa? Kalau ini pengajar sesat, pasti Paulus marah. Saudara boleh bandingkan dengan tulisan-tulisan Rasul Paulus di ayat yang lain. Bahwa kalau Paulus ini yang ketemu jemaat yang memberitakan atau kedatangan pengajar yang mengajarkan ajaran sesat, Paulus itu pasti marah. Pasti marah dan mengecam, mengutuk. Celakalah. Bahkan kalau ada seorang malaikat pun yang memberitakan Injil yang lain daripada yang aku biasanya sampaikan, terkutuklah dia. Tapi yang ini enggak. Jadi Kristusnya benar-benar diberitakan, tapi motivasinya yang salah. Saya baca ada beberapa penafsir. Ada yang ngomong, oh itu ini. Tapi saya paling setuju. Ini adalah orang-orang yang iri dengan popularitas Paulus. Jadi ada yang ngomong gini, pengajar-pengajar ini, dia tuh pengen populer juga seperti Paulus. Dan dia ngomong-ngomong yang macam-macam tentang Paulus. Dia iri sama Paulus. Dia kepengen populer juga seperti Paulus. Sehingga dia juga berkobar-kobar juga memberitakan Injil. Supaya juga dikenal. Nah dengan seperti ini dia akan berpikir, wah nanti Paulus semakin soro di penjara. Karena apa? Sudah kehilangan pengaruh. Ngerti maksudnya saudara? Supaya kehilangan pengaruh, tidak ada yang nyambangi lagi, mungkin gitu ya, mungkin gitu. Intinya supaya Paulus ini semakin berat bebannya di penjara. Tapi saudara lihat, Paulus ngomong apa? Berikutnya ayat 18. Tetapi tidak mengapa, sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan, baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur. Tentang hal itu aku bersukacita dan aku akan tetap bersukacita. Dan ini Paulus sungguh-sungguh bersukacita loh saudara. Artinya apa? Ketika kalau saudara, misalkan saya jadi hamba Tuhan sekarang pembicara ya. Lalu ada orang yang baru yang mungkin iri dengan saya. Iri dengan saya. Dia mau menjatuhkan saya misalkan ya. Saya misalkan sekarang jadi pengkhotbah yang populer gitu. Terus ada orang tuh iri dengan saya. Saya sampai terakhirnya masuk penjara dan dia tuh jelek-jelekkan saya. Tapi dia juga kepengen terkenal seperti saya. Dia belajar mati-matian supaya misalkan khotbahnya lebih bagus dari saya. Sehingga saya di penjara itu mungkin dengar kabar, wah kamu sekarang sudah nggak dianggap gini-gini. Beban saya lebih berat. Tapi kalau Paulus lain saudara. Dia ngomong apa? Gak masalah. Gak masalah orang itu iri sama aku. Yang penting sekali lagi, Injil itu benar-benar diberitakan. Intinya apa? Paulus ngomong gini, kalau masalah bebanku di penjara, perasaanku, mau tersinggung, mau difitnah, namanya orang difitnah, dijelek-jelekkan mungkin dalam penjara apa-apa, nggak penting. Nggak penting. Yang penting Kristus itu diberitakan. Ini saya merinding saudara. Ketika perasaan kita, kenyamanan kita dalam hidup kita menjadi sesuatu yang penting banget nget, itu akan menghancurkan seluruh hidup kita. Kalau orang melayani Tuhan, di gereja ini orang masih bisa melayani Tuhan,
Tapi perasaannya itu yang jadi yang paling penting. Kenyamanannya itu jadi yang paling penting. Gereja bisa rusak, saudara. Ini saya ditegur Tuhan. Kamu mau khotbah sehebat apapun. Tapi kalau turun dari mimbar, perasaanmu itu masih jadi yang nomor satu dalam hidupmu. Bagaimana supaya perasaanmu ini enak. Nggak mau terima kritik, bla 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 bla. Nggak usah pelayanan. Karena apa? Kamu bukan melayani Tuhan. Yang jadi fokus yang paling penting dalam dirimu, bukan Tuhan, bukan Injil, tapi perasaan. Wah, saya pernah saudara jujur pulang dari menyampaikan firman Tuhan di belakang dan ngomong, wah khotbahnya bagus. Sungguh saudara, saya bukan ngomong ini untuk memuji. Tapi ketika saya pelayanan semangat karena itu, artinya perasaan saya lebih penting daripada kebenaran. Benar enggak, saudara? Jadi lain kali saya akan berusaha sedemikian rupa supaya orang ngomong khotbah saya bagus. Ketika orang ngomong khotbah saya jelek dan saya mulai kendor melayani Tuhan, berarti yang jadi Tuhan bukan Kristus, tapi perasaan saya. Kalau saudara hari ini malas datang ke gereja karena penerima tamunya judes, bukan mama ya maksudnya ya. Misalkan kalau yang terima tamu judes, terus saudara lebih milih pindah karena alasannya itu saudara tidak diperlakukan dengan baik di gereja ini. Lebih baik pindah semua. Karena saudara akan merusak gereja. Bukan saya ngusir loh saudara, tapi saya mau beritahu, kalau Paulus menjadikan perasaannya dan kenyamanannya sebagai yang paling penting dalam hidupnya, tak mungkin dia mau melayani Tuhan. Kalau saudara di dalam keluarga, perasaan saudara itu jadi yang paling penting. Bagaimana supaya perasaanku enak ketika ada suami, istri, anak-anakku, orang tuaku. Keluarga itu akan hancur. Yang penting perasaanku enak, yang penting perasaanku nggak terganggu. Saudara hidup dengan keluarga seperti itu, nggak bisa sejahtera. Setiap orang mikir perasaannya adalah yang paling penting yang harus dijaga. Nggak akan ada damai sejahtera di tempat seperti itu. Coba renungkan baik-baik. Apakah waktu kita melayani Tuhan, Tuhan yang terutama atau perasaan kita yang paling utama? Bukan berarti kita jadi orang yang emotionless ya, tanpa emosi. Oh nggak peduli gini, bukan. Tapi jangan jadikan perasaan kita sebagai tujuan. Paulus ngomong, gak masalah aku orang-orang itu iri sama aku, menjelek-jelekkan aku di belakang, di luar sana menjelek-jelekkan aku. Tapi selama itu berguna bagi kemajuan pemberitaan Injil, gak masalah, aku tetap bersuka cita. Ini perubahan yang radikal, saudara. Apakah selama ini kita menuhankan perasaan kita? Di dalam keluarga, kita sebagai suami, apakah kita mau mengorbankan perasaan kita untuk melayani istri? Sebaliknya, mungkin kita sebagai istri sudah sering disakiti, saudara. Tapi di dalam keluarga, ingat, tujuannya bukan supaya saudara dan saya bahagia di dalam pernikahan, tapi supaya Kristus dimuliakan. Kalau tujuannya supaya saya bahagia, itu sangat subjektif, saudara. Sangat subjektif. Bahagianya orang macam-macam kok. Misalkan, tujuannya menikah supaya bahagia. Oh iya, kalau aku bahagia, kalau saldoku 1 miliar di rekening, aku baru bisa bahagia. Tapi bukan itu. Dalam keluarga, bagaimana supaya Kristus dimuliakan. Dan itu seringkali, saudara, mengorbankan, dalam tanda petik, hak-hak, dan perasaan kita. Seorang suami, istrinya bikin salah. Kalau mau menang-menangan perasaan, saudara ya, harusnya yang minta maaf istri toh, benar enggak? Atau sebaliknya, kalau suami bikin salah, suami yang harus minta maaf. Kalau main perasaan-perasaan,
Ya cuma itu. Tapi seringkali karena supaya kita di dalam keluarga Kristus itu dimuliakan. Seringkali perasaan ini harus kita kesampingkan. Nanti, wah aku lek minta maaf dhisik dikira aku suami takut istri rek. Nanti aku tambah diinjek-injek. Orang ngomong apa? Aku minta maaf dhisik. Seringkali perasaan itu kalau kita lebih penting. Akan sulit seperti itu. Tapi kalau kita belajar dari perubahan yang dialami Paulus, dia ngomong, perasaan itu nggak penting. Yang penting itu Kristus dimuliakan. Itu sesuatu yang radikal dalam hidup Paulus. Kalau Yesus, saudara ya, bahkan yang terakhir saya bilang, kalau Yesus itu menganggap perasaannya itu yang paling penting, dibanding rencana Bapa terlaksana, ya tidak ada penebusan ceritanya. Nangkap saudara maksudnya? Kalau Yesus itu berpikir perasaanku, kenyamananku ini yang paling penting, tidak ada namanya salib. Justru di dalam Filipi pasal yang kedua, akan ngomong apa? Dia yang dalam kesetaraannya dengan Allah, mengosongkan dirinya, meninggalkan hak-haknya, untuk melayani orang-orang seperti kita, yang seringkali menyakiti perasaannya. Dan kalau Kristus sudah memberikan hidupnya, perasaannya ditinggalkan, kenyamanannya ditinggalkan, masa kita juga keberatan melakukan hal yang sama untuk orang lain? Slide yang terakhir, 2 sebelum terakhir. Ini aplikasinya yang paling puncak, saudara. Saya mau beritahu bahwa jika Paulus itu belum di dalam Kristus, bukan berfokus kepada Kristus, dia akan sangat mencintai kematian dan membenci kehidupannya. Karena apa? Penderitaan-penderitaan yang dia alami. Itu dibilang apa? Sedikit lagi aku sama seperti yang Kristus alami. Saya ulang kepada pembukanya tadi. Paulus jika orang di luar Kristus, dia akan ngomong apa? Aku lebih baik mati daripada aku pelayanan kok soro seperti ini. Kok aku pelayanan tuh bukannya ditolong Tuhan, bukannya ditolong dari kapal karam, bukan ditolong dari kelaparan, bukan ditolong dari aniaya, tapi kok malah masuk penjara, malah difitnah sama orang. Kalau dia di dalam Kristus, di luar Kristus, sangat ada alasan untuk dia mencintai kematian, benar enggak? Loh, kalau saudara lihat Paulus itu sangat wajar loh, misalkan dia tuh kepengen mati, benar enggak saudara? Kecewanya pasti luar biasa. Aku pengen mati ya wes Tuhan. Itu sisi satunya saudara. Tapi, kalau Paulus juga dulunya bukan di dalam Kristus, maka dia akan mencintai kehidupannya dan membenci kematian. Karena apa? Dia ngomong, dulunya aku sebelum jadi rasulnya Kristus, aku ini orang yang terpandang di dalam orang Yahudi, di lingkungan orang Yahudi. Kalau dia fokusnya kepada kemegahan dirinya, saudara, dia akan takut mati. Karena apa? Dulu hidupnya sudah enak sebelum kenal sama Tuhan Yesus Kristus, hidupnya sudah enak. Enggak ada aniaya, bahkan dia dipandang, diagungkan, dielu-elukan sebagai orang yang berpengaruh luar biasa. Mungkin kalau di zamannya sinagoga dulu, orang yang dianggap Paulus, seperti Paulus ini dilayani luar biasa. Dia akan sangat banyak alasan untuk membenci kematian karena hidupku terlalu enak. Tapi ketika dia berjumpa dengan Kristus, saudara, dia melihat penderitaannya ini, wah indah. Kalau aku harus mati pun dipenggal, gak apa-apa. Yang penting Kristus dimuliakan. Dan di ayat yang lain, dia bilang apa? Semua prestasi-prestasiku dulu, aku anggap sampah. Karena itu tidak ada artinya dibandingkan dengan apa yang sudah Kristus lakukan dalam hidupku. Di dunia ini tidak ada satupun kepercayaan, saudara,
Coba renungkan baik-baik. Di mana ada kepercayaan yang Tuhannya itu memberikan nyawanya bagi orang-orang yang memusuhi dia. Di dunia ini tidak ada satu agama yang mengajarkan bahwa Allah yang disembah itu justru Allah yang memberikan nyawanya untuk umatnya. Yang ada apa? Umatnya yang harus memberikan nyawa untuk tuannya, supaya tuannya ini berkenan sama dia. Tapi di dalam kekristenan kebalik, Tuhan yang maha mulia, yang disakiti oleh umatnya, dia justru memberikan nyawanya, supaya umatnya ini bisa datang kepada dia, supaya umatnya ini berkenan kepada dia. Sehingga kalau kita mengerti kebenaran ini, hidup ini tidak membuat kita silau, saudara. Tapi waktu kita bekerja dengan sungguh-sungguh, bukan untuk kemegahan diri kita, bukan untuk kita mengumpulkan banyak hal supaya kita ini, kita memiliki jaminan masa depan. Bukan. Tapi bagaimana kita bekerja, Kristus dimuliakan. Sehingga apa? Orang yang nganggur, orang yang males-malesan juga bukan orang yang di dalam Kristus. Karena apa? Orang yang nganggur gak punya duit, terus kerjaannya nipu sana sini juga gak mungkin mempermuliakan Tuhan. Tapi kalau orang di dalam Tuhan, dia berubah cara pikirnya. Bahwa dia harus mencintai kehidupannya yang sekarang. Supaya Kristus juga dimuliakan. Dan kalaupun dia harus mati, Kristus juga dipermuliakan melalui kematiannya. Amin, saudara. Ini sangat-sangat gak gampang. Karena dunia kita sudah jatuh di dalam dosa. Kita melihat segala sesuatu itu pasti dipengaruhi oleh dosa. Tapi ketika kita hidup di dalam Tuhan, kenapa kita harus belajar firman tiap hari? Kenapa kita harus beribadah? Karena supaya cara pandang kita ini harus pelan-pelan dibentuk. Kita melihat masalah dibentuk. Kita melihat berkat dibentuk. Kita melihat penderitaan, aniaya dibentuk. Kita melihat kemiskinan dibentuk. Kita melihat suami dibentuk. Kita melihat pasangan hidup dibentuk. Supaya bagaimana hidup kita memuliakan Tuhan. Kalau dulu kita melihat pasangan ini, ini alat pemuas ini. Maaf, bukan cuma seks, tapi pemuas. Kita punya hobi ini, kita punya kesenangan ini, harus pasangan itu menyediakan. Tapi di dalam Kristus, kita berubah. Pasangan adalah orang yang harus kita layani. Supaya juga Kristus hadir dalam kehidupannya. Amin, saudara. Kita mau tutup, saya undang pemain musik maju.